Halo semuanya, perkenalkan saya Lianisa Sarifat Triandini dengan NIM 120222 SI4 kelompok 1. Di sini saya yang mengambil part 1. Ya, di sini saya mengambil part 1 dan part 2. Sebelum kita memulai penjelasannya pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Jadi di sini anggota kelompoknya ada Adna Deatri Tani, Kamilia Putri Afifa Raharja, Nia Yunajla Aprita, Mariam Griselda Ardeti Wijaya, dan yang terakhir saya sendiri Rianza Syarifa Triandini. Oke, jadi di sini itu karena kami dari kelompok satu, kami eh, dapat di part A, di mana part A ini ada part satu, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6, dan part 7. Jadi, sebelum saya membahas lebih detail, jadi saya akan menjelaskan dulu nih point of 3 poin utama pada penjelasan kita hari ini, di mana untuk ethical hacking, di sini saya akan menjelaskan di mana ada pengertian, tujuan, dan jenisnya. Oke, kita mulai dulu dari pengertiannya. Jadi, apa sih pengertian ethical hacking? Nah, ethical hacking merupakan proses pengujian dan pengevaluasian pada keamanan sistem. Jadi, ethical hacking itu tuh, dia ini nih intinya tuh untuk melihat nih kayak seberapa terintegritasnya sih untuk keamanan sistem kalian serta pastinya kalau misalnya menguji itu pasti kan akan ada evaluasi ya sebagai hasilnya. Nah, di mana di sini tuh ternyata bukan cuma keamanan sistem doang, tapi ada jaringan maupun aplikasi yang secara sah dan legal. Jadi ini nih bukan termasuk yang kayak ini ya, bukan yang termasuk untuk menyerang. Jadi ibaratnya di sini itu lebih ke sisi defender, tapi defender yang emang dia itu lebih untuk mengetahui nih kayak apa aja sih minus dari, keamanan keamanan komputer kalian, jaringan, dan aplikasinya. Di sini dan juga untuk ethical hacking ini kalau dalam dunia, hacking, dia itu masuknya ke white hat atau sisi yang baiknya. Nah, jadi udah pasti pengertiannya itu tuh dia tuh untuk menemukan celah nih keamanan yang belum dimanfaatkan oleh pihak yang berniat jahat atau yang biasa disebut dalam dunia keamanan sistem adalah black hat. Nah, tujuannya ini yang pertama untuk mengidentifikasi dan menutup celah keamanan, mengamankan data pengguna dan perusahaan, yang terakhir melindungi sistem dari serangan seperti malware, phishing, dan brute force. Nah, di sini ada beberapa jenis ethical hacking. Yang pertama, web application hacking, wireless hacking, network dan sistem hacking, dan social engineering. Nah, dan di sini tuh juga ada beberapa tools yang digunakan. Di sini ada VMware, VirtualBox, dan Kali Linux. Jadi saya akan menjelaskan satu-satu. VMware itu apa sih? VMware itu merupakan software virtualisasi yang memungkinkan uh, kita sebagai pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi saja bersamaan pada satu komputer atau host. Nah, fungsinya itu dia itu untuk menjalankan tanpa mengganggu OS utama. Nah, sebenarnya untuk VMware dan VirtualBox itu sama-sama aja. Cuma untuk di semester kali ini kita menggunakan VirtualBox dan kita menggunakan OS Kali Linux di mana Kali Linux merupakan distribusi Linux berbasis Debian yang dirancang dengan untuk penetration testing, ethical hacking, dan digital forensik dikenal dan karena alat-alat keamanannya yang lengkap dan powerful. Nah, jadi, di sini itu untuk Kali Linux itu ada 2 tipe ya, di mana untuk dari sisi fitur, dia itu tersedia dari 600 tools keamanan, mendukung ARM dan perangkat mobile, serta sangat cocok dijalankan di virtual machine seperti VMware maupun VirtualBox. Dan ini, komen yang akan sering kita pakai untuk di Kali Linux, yang pertama ada Nmap, di mana Nmap ini untuk nge-scan jaringan. Nmap ini banyak tipe-tipenya. Salah satu contohnya Nmap strip SS, lalu memasukkan ID IP address di mana ini untuk men-scan kayak IP address-nya itu secara keseluruhan. Sementara untuk Metasploit merupakan framework eksploitasi MS Console, di mana untuk Metasploit ini dia ini
berfokusnya itu, eee, untuk kayak kita nih mengetahui nih, jadi dia ini nih juga untuk kayak menghidupkan dari sisi siapa C-nya, jadi kita kayak bisa tahu lebih detail dan kita bisa masuk sebagai admin. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Part selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya lagi di video yang berbeda. Halo semuanya, perkenalkan saya Rianisa Syarifat Riyandini dengan NIM 12022231163. Pada part sebelumnya, di part 1 saya sudah menjelaskan tentang ethical hacking dan di sini untuk part 2-nya saya akan menjelaskan untuk pembuatan si virtual machine-nya. Oke, karena di sini saya sudah ada beberapa contohnya, maka saya akan membuat lagi untuk virtual machine-nya yang baru. Jadi pertama-tama kita akan ke tools. Di tools ini ada preference, import, export, new, dan add. Nah, untuk add ini, itu dalam kondisi dia itu si file virtual machine-nya itu sudah ada, termasuk si import dan exportnya juga. Maka di sini kita akan klik new saja, di mana di sini akan ada untuk detailnya. Di sini kita akan tulis detailnya ya. Di sini saya untuk nama virtual machine-nya yakni KSI 2025. Untuk foldernya, saya menyimpan di folder C. Lalu untuk tipenya, saya akan memakai Linux. Dan subtype-nya, saya akan memakai Debian dengan versi Debian 64 strip bit. Oke, di sini saya akan next dan di sini sudah ada default-nya. Di sini teman-teman bisa menambah, tapi lebih baik jangan dikurangi. Karena untuk settingan default ini jatuhnya itu udah minimalnya. Di sini saya akan memakai uh, yang versi settingan default-nya saja. Lalu di sini juga ada di size, di mana di size-nya ini juga teman-teman nggak boleh kurang dari 20 GB agar performanya pada virtual machine itu tetap bagus. Nah, lalu di sini akan ada summary di mana detail-detailnya itu akan tertampil nih kayak yang sudah teman-teman buat tadi untuk virtual machine-nya, di mana ada machine name-nya, terus di mana penyimpanannya, terus untuk OS type-nya, dan sebagainya. Lalu kalau sudah kita finish saja, dan di sini sudah terbuat untuk KSI-nya, KSI 2025-nya, atau kita sudah membuat si operation system-nya. Maka di sini langsung bisa kita start saja. Nah, untuk tahap ini memang agak lama karena ini tergantung dari performa laptop kalian. Cuma untuk di laptop saya, untungnya lumayan cepat. Dan untuk DVD ini, kita masukkan yang bagian kali Linux. Karena di sini kita memakai file Linux yang sudah ada. Nah, di sini kita akan masuk ke graphical install. Di sini akan tertampil uh, pada halaman kali, di mana untuk kali atau kali Linux ini, di sini kita bisa memilih bahasa-bahasanya. Tapi untuk saat ini kita akan memakai bahasa Inggris. Lalu di continue, dan untuk di sini set location-nya, kita akan memakai location-nya itu di other. Di mana untuk di other, kita akan memilih di Asia, karena kita berada di Indonesia, dan yang paling dekat dengan Indonesia itu di bagian Asia. Nah, di sini tertampillah negara kita, negara Indonesia. Oke, untuk konfigurasi lokasnya, kita mengikuti sesuai default, di mana memakai unit state. Dan untuk keymap-nya, kita juga memakai konfigurasi dari keyboard-nya itu American English. Jadi, American English ini untuk bahasa nanti di dalam virtual machine-nya.
Oke, untuk bagian hostname-nya, kita di sini memakai nama Kali, karena kita memakai sistem operasi Kali Linux. Dan sini untuk domain name-nya kita eh, continue saja karena ini bersifat opsional. Dan lalu untuk nama usernya, jika kalian ingat saat kalian meng-start si virtual machine-nya, kan akan ada titik-titik, habis itu underscore kali. Nah, yang titik itu merupakan nama kalian. Di sini saya akan memakai nama KSI 2025. Nah, untuk ininya juga samain juga username-nya. Nah, untuk passwordnya itu biar gampang memakai sama dengan si username-nya. Di sini saya akan menamakannya KSI 2025. Dan di sini juga. Dan untuk pemilihan ininya kita memakai di Western karena kita berada di jam WIB atau waktu Indonesia Barat. Dan untuk sistem partisinya, di sini kita akan memakai partisi yang versi di paling atas, yakni guided strip use entire disk. Dan untuk ininya, kita memakai ini dan lalu langsung continue saja. Dan ini kita memakai all file in one partition. Karena ini untuk pemula. Dan di sini kita continue saja. Dan ini kita yes saja. Nah, untuk tahap ini kita sedang menginstal untuk base systemnya dan untuk menginstalnya ini memang lumayan cukup lama karena ini kita melakukan install secara keseluruhan. Nah, jadi untuk proses install ini di mana uh, unpacking packing file yang tersimpan di kali Linux itu akan di unpacking dan di sini akan di istilahnya seperti kita buka paket, paket-paketnya itu akan dibuka dan ditaruh di dalam satu tempat, yakni di eh, tempatnya itu merupakan virtual machine kita yang bernama KSI 2025. Oke, di sini selanjutnya kita akan konfigurasi yang lainnya tadi. Seperti tadi tuh ada konfigurasi APT dan softwarenya. Oke, di sini akan ada software selection di mana untuk tahap ini kita continue saja. Nah, tahap ini juga yang tahap yang lama karena di sini kita melepaskan software-software yang ada pada Kali Linux untuk ditaruh di virtual machine kita, yakni di virtual machine KSI 2025.
Dan untuk proses install ini kita bisa menunggu saja untuk di-unpacking-nya.
Nah, untuk proses ini kita tunggu saja ya sampai selesai. Karena untuk tahap select dan install software itu sudah tahap akhir untuk instalasinya. Makanya ini agak lumayan lama karena ini memang sudah untuk penginstalannya tahap akhirnya.
Pada tahap penginstalan software, disarankan untuk meng-close sekiranya eh, aplikasi-aplikasi yang berat seperti pop-up dari Microsoft Teams maupun Discord. Di sini saya akan close dari Discord, di mana dengan meng-close ini memper, akan sedikit mempercepat untuk penginstalan software. Jadi sangat disarankan sekali untuk menutup aplikasi-aplikasi yang tidak terlalu dibutuhkan.
Dan selanjutnya kita terjadi untuk penginstalan good group bootloader di mana untuk ini kita ya saja mengikuti dari default. Lalu untuk ini kita memakai entire device manually dan untuk ininya kita continue saja. Nah, di sini akan ada tahap untuk finish installation di mana untuk tahap finishing the installation ini memerlukan waktu tidak begitu lama. Nah, untuk tahap ini, di mana di sini akan tertampil jika instalasinya berjalan eh, sesuai step dan tidak ada kendala. Untuk tahap ini kita bisa continue saja dan di sini akan di restart ulang di mana pada saat tahap ini kita hanya perlu menunggu saja. Oke, di sini merupakan tampilan dari menu yang sudah berhasil, di mana di sini kita akan memasukkan passwordnya dan lalu bisa langsung login saja. Nah, dan di sini tertampillah eh, layar home dari Kali Linux. Sekian untuk videonya. Untuk part selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Putri Farhaja dengan NIM 102 1022022480011. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai part 3 yaitu membahas mengenai proses melakukan optimalisasi pada Kali Linux dan mengubah network setting. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa itu Kali Linux, yaitu Kali Linux adalah sistem operasi yang digunakan untuk menguji keamanan dan agar sistem berjalan lancar, kita perlu memperbarui perangkat lunak, menghapus aplikasi yang tidak dibutuhkan, dan mengatur agar sistem bekerja lebih cepat. Sedangkan untuk pengaturan jaringan adalah memastikan Kali Linux bisa terhubung dengan jaringan atau perangkat yang akan diuji. Contohnya seperti dengan mengatur alamat IP address dengan mengoptimalkan Kali Linux dan pengaturan jaringan, kita bisa melakukan ethical hacking dengan lebih efektif dan aman. Nah, pertama-tama kita buka Kali Linux dulu yang telah tadi kita buat di part sebelumnya. Nah, di sini saya menamai dengan latihan KSI. Lalu selanjutnya, pada bagian kiri atas, tampilan klik device, lalu klik insert CD. Yang ketiga, lalu akan muncul icon Dix pada halaman utama. Nah, ini mohon maaf untuk gambarnya tidak muncul dikarenakan mungkin jaringannya atau ada kendala di teknisnya. Nah, untuk selanjutnya, lalu tekan, lalu klik kanan di dalam kotak CD-ROM 0 tersebut dan pilih opsi Open Terminal Here. Setelah itu, kita masukkan command ls untuk melihat media apa saja yang sudah ada di dalamnya.
Lalu selanjutnya masukkan command sudo sh fbox linux edition.run untuk menjalankan vbox linux edition.run dan tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, kalau sudah prosesnya selesai, kita perlu melakukan restart pada kali Linux agar berhasil menampilkan efek dari virtual editions yang tadi telah kita install. Untuk melakukan restart, kita bisa memasukkan command pada terminal sudo reboot, lalu klik enter. Bila proses reboot kita sudah selesai, kita harus melakukan login kembali dengan menggunakan akun yang tadi kita gunakan. Selanjutnya, kita ingin mengubah network settingnya, kita harus melihat terlebih dahulu apakah koneksi internet sudah terkonek atau belum. Untuk mengecek internet, kita hanya perlu mengetik komen ping google.com pada terminal. Nah, bila output yang ada didapatkan seperti di gambar, berarti koneksi internet telah berjalan dengan baik. Nah, untuk membuktikannya, proses tersebut kita bisa menekan Ctrl C pada keyboard. Selanjutnya, karena koneksi internet kita sudah bisa berjalan, langkah selanjutnya yang kita dapat lakukan adalah melakukan pengecekan untuk IP address dari kali Linux kita dengan memasukkan komen ifconfig, yang dimana IP address kita itu ada di net10.0.2.15. Nah, kita bisa lihat bahwa setelah melakukan pengecekan address, IP address-nya yang tadi saya sebutkan, nah IP address ini akan berbeda dengan IP address lokal area network kita. Karena kita belum melakukan network setting, maka internet dari Kali Linux bukan berasal dari local area network. Kita Selanjutnya kita akan mengecek berapa ID address pada Windows kita dengan memasukkan command ipconfig. Nah, kita bisa lihat bahwa tiga angka pertama pada IP address berbeda, yaitu yang IP address pada Kali Linux 10.0.2.15, sedangkan untuk IP address pada Windows yaitu 192.168.100.8. Nah, perbedaan dari IP address ini akan menyebabkan problem ketika kita melakukan praktek ethical hacking. Yang sekarang harus kita lakukan adalah mengubah IP address dari Kali Linux sesuai dengan IP address yang ada di Windows kita. Dengan langkah pertama, klik mesin pada pojok kanan tampilan lalu pilih settings. Setelah muncul tampilan seperti yang di bawah ini, mohon maaf, ada kesalahan teknis. Kita dapat memilih network yang ada di daftar kiri. Nah, bisa kita lihat bahwa jaringan kita masih net. Untuk mengubah menjadi local area network, kita harus menekan drop down dan pilih brigade adapter. Nah, kita cek kembali dengan command ifconfig, apakah tiga angka pertama sudah sama dengan yang ada di Windows? Nah, di sini ada catatan, bila ketika Anda melakukan pengecekan namun IP address Kali Linux masih sama seperti sebelumnya, Anda bisa melakukan command sudo reboot untuk melakukan restart dan cobalah kembali untuk command ifconfig-nya. Nah, bila kita lihat bahwa IP address pada Kali Linux dan Windows sudah sama-sama menggunakan local area network kita, harus dipastikan bahwa tiga angka di depan juga harus sama. Seperti yang pada digambar, yang itu kalau digambar pada Kali Linuxnya menampilkan sudah sama seperti pada IP address yang terdapat pada Windows. Sekian penjelasan part 3 dari saya, kurang lebih mohon maaf. Untuk part selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnadia Tirtani dengan NIM 1020224158. Di sini saya akan menjelaskan untuk video keempat, yaitu mengenai proses pemahaman komen dasar pada Kali Linux. Nah, pada Kali Linux ini kan kita akan melakukan hacking ya, melakukan hacking di mana eh, pemahaman terhadap komen dasar itu sangat penting. Dengan kita paham dengan komen dasar tersebut, itu akan membuat kita lebih efektif dalam menjalankan hacking serta lebih optimal dalam penggunaan Kali Linux. Nah, kita di sini akan memahami komen-komen dasarnya. Yang pertama itu ada yang paling simple, ada PWD, yang dimana PWD ini tuh komen untuk melihat nama direktori kita berada sekarang. Nah, di sini kita tekan enter. Nah, dapat dilihat bahwa kita itu ada di directory home dengan di sini usernya yaitu Xavier. Nah, lalu kita akan berlanjut ke komen kedua.
ada di sini ls. Nah, ls itu merupakan komen untuk melihat folder yang ada di directory yang sedang kita berada ini. Kita bisa ngeliat folder-foldernya nih. Oh, di directory home itu ada folder apa aja ya? Itu kita bisa lihat dengan komen ls. Nah, di sini dapat dilihat kalau pada directory home itu tuh ada desktop, dokumen, download, musik, pictures, portscanner.py, publik, template, dan video. Nah, tapi itu kan hanya yang terlihat secara kasat mata ya. Gimana nih? Apakah ada komen yang kita bisa melihat file tersembunyi di dalam folder tersebut? Bisa. Jadi di dalam directory ya. Kita bisa dengan mengetikkan ls-a yang dimana nanti ini tuh akan melihat file-file tersembunyi di dalam sebuah directory, di dalam directory si home ini ya. Nah, dapat dilihat ada file cache, ada file config, ada file .local, Mozilla, dan semacamnya. Yang tadinya kalau ini kan secara kasat mata atau ini bisa dilihat gitu ya. eh, ini yang tidak tersembunyi gitu. Dan ini untuk yang file-file tersembunyi kita menggunakan ls gitu. Lalu ada lagi nggak sih untuk melihat sama seperti melihat file dalam directory atau melihat folder-folder. Nah, ada lagi yang masih sejenis yaitu komen dasarnya ls min le yang dimana komen ini tuh bertujuan untuk melihat lebih detail lagi kayak file ini tuh sebenarnya ukurannya berapa sih atau tanggal dibuatnya file ini tuh kapan sih? Kita bisa mengetikkan ls min le. Nah, seperti ini. Dapat dilihat, misalnya kita ambil contoh yang, oh, sebentar ya. Yang ini misalnya, portscanner.py ini. Dilihat kalau itu tuh dibuatnya pada tanggal 28 Mei dan dibuat pada jam 8 malam. Jadi di sini juga kelihatan lebih jelas ya. Oh, ini yang X Authority ternyata dia dibuatnya pada tanggal 14 Juni yaitu pada pukul 8.45 pagi. Jadi di sini komen ls min li ini digunakan ketika ingin melihat lebih detail mengenai file yang kita buat. Selanjutnya, ada yang ini sangat membantu sekali sih ya menurut saya komennya. Kalau misalkan, aduh habis hacking, kan banyak tuh ya yang keluar kodenya. Tapi aku maunya lebih rapi gitu kan. Saya sudah hacking yang tahap segini, aku mau ke tahap kedua, tapi mau rapi dikit, bisa pakai komen clear, di mana ini untuk membersihkan histori komen kita pada terminal. Jadi kita ketikkan clear, lalu tekan. Nah, komenan saya yang tadi itu sudah hilang semua. Jadi untuk membersihkan ya. Jadi biar mungkin kalau orang yang rada-rada kayak aduh ngelihatnya tuh terlalu banyak saya nggak suka, bisa pakai clear ini untuk membersihkan. Jadi biar lebih rapi. Lalu ada komen selanjutnya yang keenam itu CD, di mana ini tuh untuk pindah ke directory pada directory tersebut. Misalnya mau pindah ke directory desktop misalnya saya desktop, nanti saya bakal pindah ke directory desktop. Sebentar nih saya harus cek dulu ya. Ini kita juga harus ini ada persyarat, bukan syarat ya, lebih tepatnya kayak himbauan. Saat kita mau menuliskan, mau pindah ke direktori tertentu, ke suatu direktori, itu kita harus pastikan penulisan direktorinya itu benar. Karena kalau salah sedikit saja itu, dia nggak bakal keluar nih. Misalnya, saya masukkannya seperti ini ya, desktop, desktop. Nah, dibilangnya no such file or directory. Jadi kita nggak bisa tuh ke direktori desktop itu. Jadi penulisan itu sangat penting di sini ya untuk komen-komen dasar di Kali Linux. Ini misalnya kita ternyata kan yang benar itu adalah desktop, desktop. Nah, barulah kita bisa pindah ke direktori tersebut. Lalu, kalau misalkan ingin kembali ke direktori sebelumnya,
Ini juga bisa dengan cd titiknya 2. Nanti dia akan kembali ke direktori sebelumnya. Nah, sudah balik lagi ya. Nah, lalu untuk selanjutnya kita ada komen mkdir. Apa itu mkdir? Mkdir ini tuh bertujuan untuk membuat folder baru pada direktori tersebut. Jadi misalnya kita mau buat folder baru, atau enggak kita ke desktop aja lah ya, biar bisa kelihatan di sini. Kalau saya sudah ngebuat eh, folder baru. Misalnya saya dari balik dulu ke desktop. Nah, kita ke desktop. Nah, kita sudah masuk ke directory desktop. Lalu kita misalnya buat folder. Misalnya folder tubes KRI. Ya, dan sudah terbuat. Nah, sudah terbuat ya di sini. Dapat dilihat bahwa setelah kita mengetikkan komen mkdir, maka terbuatlah folder baru tersebut. Nah, misalnya nih, eh, kayak di sini kan folder saya banyak ya, atau oh ini ternyata folder saya tuh tidak digunakan. Saya mau menghapus folder tersebut nih. Nah, komen dasar yang bisa digunakan tuh adalah rmdir. Jangan lupa dituliskan setelahnya adalah nama foldernya. Saya tadi kayak tugas KSI saya tuh kayak, ternyata saya udah selesai tugasnya misalnya. Terus mau saya hapus karena laptop saya kepenuhan. Nah, bisa nih dengan komen rmdir. Terus nama foldernya rmdir. Nah, dilihat hilang foldernya dengan komen rmdir tersebut. Nah, selanjutnya kita misalnya ingin ngebuat file nih. Kalau tadi kan ngebuat folder ya. Nah, ingin buat sebuah file di directory desktop. Nah, sebenarnya ada dua cara ya. Yang pertama itu ada touch. Di sini untuk membuat sebuah file teks ya. Ya. Touch misalnya kita harus jangan lupa dikasih nama filenya. Misalnya tadi kan tadi sudah tugas ya. Oh, misalnya saya ada remedial nih. Berarti touch remedial.txt. Jangan lupa tipe datanya. Ya. Lalu kita akan tekan. Nah, muncul remedial.txt. Nah, gimana nih kalau misalkan kita mau ngisi file tersebut, yaitu dengan menggunakan echo atau misalnya ingin menambahkan teks echo. Misalnya echo ini adalah remedial KSI Safi ya, misalnya gitu ya. Terus kayak tanda panah ke filenya. Tadi nama filenya adalah remedia.txt. Tekan enter. Nah, oh, tidak muncul di sini karena memang cuma untuk echo ini komennya untuk menambahkan, tapi dia tidak kelihatan ya, tidak kelihatan di terminalnya hasilnya. Nah, kalau misalnya ingin lihat isi filenya yang tadi, yang misalnya kita tadi kan udah nambahin ya dengan komen dasar echo ini, kita bisa ketik cat cat terus filenya, misalnya tadi file remedial.txt, remedial.txt. Nah, keluar tuh. Ternyata di dalam file ini adalah isinya, ini adalah remedial KSI Xavier yang sesuai dengan saat kita melakukan komen dasar echo tadi. Nah, selanjutnya kita bisa ada komen dasar lagi selanjutnya yaitu grep. Apa sih grep ini? Nah, grep ini tuh untuk mencari kata kunci pada isi teks. Misalnya kita mau coba ya cari isi teksnya tadi di remedial.txt, misalnya kita cari KSI. Jadi grep, kita ngasihnya misalnya KSI,
Terus masukkan juga nama filenya remedial.txt. Enter. Nah, di kelihatan tuh sudah di highlight merah. Kalau si Grab ini tuh mencari KSI di dalam file remedial.txt. Ada ternyata di dalam. Nah, selanjutnya kan tadi kan kita membuat file itu dengan Touch ya. Tadi saya bilang kalau membuat file itu bisa ada lagi, ada yang kedua, yaitu dengan Nano Text Editor, yang dimana cara menggunakannya itu mirip, tidak berbeda. Misalnya di sini eh, Nano. Oh, tapi kan saya tadi udah buat remedial.txt ya. Soalnya saya ternyata remedialnya itu mengharuskan kita membuat file Python. Nah, di sini kita coba membuat file Python, misalnya xavier.py. Py ini tuh untuk dokumen yang tipenya tuh Python. Kita enter. Nah, dia kan otomatis masuk ke Nano Text Editor. Berbeda dengan yang Echo tadi, dia tuh kan kita menuliskan isinya tuh menggunakan langsung di terminal, lalu dia menggunakan simbol panah dua untuk memasukkannya ke dalam file. Kalau di Nano ini ada text editornya, jadi kita bisa mengisikannya di sini. Misalnya kita masukkan print, print. Misalnya ini adalah tugas remedia punya Xavier. Oke, setelah dibuat, lalu kita akan mengetikkan Ctrl O dulu. Ctrl O ini tuh untuk mengesave-nya ya. Misalnya namanya bener nih, xavier.py. Kalau misalkan iya, tekan Enter. Lalu kalau mau keluar dari nano editornya, klik Ctrl X. Exit. Sudah keluar, balik lagi kita ke terminal. Nah, kalau kita bisa pakai komen dasar yang tadi ya, yang cat untuk menampilkan isi dari filenya yang sudah kita buat tadi cat. Tadi yang kita buat adalah xavier.py. Nah, keluar tuh print. Ini adalah tugas remedial punya Xavier. Sudah keluar. Kalau ini cat ya, kalau misalnya menampilkan. Nah, tapi karena tadi saya Python ya, itu bisa seperti ini jadinya. Karena Python tadi bisa kita komennya adalah Python, lalu ketikkan nama nama file Python yang kita buat tadi kan xavier.py. Oh, ternyata ada error nih. Printnya is not defined. Nah, kita buka lagi ya namanya. Kita buka lagi. Ya, kita cek lagi apakah ada yang salah. Oh iya, di sini ternyata saya salah. Seharusnya P-nya tidak besar, tapi kecil. Oke, kita save dulu, Ctrl O, Enter, Ctrl X untuk keluar, baru kita coba ketikkan lagi dengan Python, nama filenya xavier.py. Nah, keluar nih. Jadi, sudah terlihat bahwa isi dari file Python xavier.py itu adalah tugas remedial punya Xavier. Kalau misalkan tadi teks filenya itu berupa teks biasa, bisa tuh menggunakan cat. Kan nanti keluar nih seperti ini. Kan, tapi yang keluar ya hasilnya yang dituliskan di dalam. Nah, tapi bila menggunakan Python, ini kan karena saya tadi buat filenya py ya. Nah, dia akan keluarnya menggenerate kodenya, yaitu print ini adalah tugas remedial punya Xavier. Lain keluar akan seperti itu.
Lalu untuk komen yang terakhir ini seharusnya mungkin di awal ya. Di sini ada sudo yang dimana itu tuh untuk menjalankan terminal dengan izin dari adminnya. Jadi kan ada beberapa komen yang memang tidak bisa dilakukan tanpa kita sebagai admin ya. Jadi ini bisa kita gunakan sudo untuk melakukan komen tersebut. Nah, di sini misalkan saya di sini ada juga sudo reboot. Nah, ini tuh rebootnya itu untuk restart dari Kali Linux-nya itu sendiri. Nah, mungkin itu saja dari saya mengenai komen-komen dasar pada Kali Linux. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan tadi pengetikan ada error sedikit. Untuk selanjutnya, bagian video kelima dan enam akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyai Najla Pritia. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai proses hacking. Sebelum melakukan atau membuat tools, di sini kita akan melakukan melacak IP address dengan tools ping dan NSLOOKUP. Jadi, dalam proses hacking, hal pertama yang kita lakukan adalah mengumpulkan informasi atau juga disebut dengan information gathering. Jadi, di sini kita akan menggunakan bantuan dari tools ping dan NSLOOKUP. Seperti biasa, kita buka dahulu terminalnya. Biasanya sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa ping itu bukan hanya mencari informasi tentang IP address, tapi juga bisa mengecek apakah website tersebut aktif dan terhubung ke internet. Di sini saya akan memanggil dpr.go.id. Diawali dengan ping, sebutkan nama website, lalu akan muncul. Biasanya di sini akan muncul IP address dalam bentuk IPv6, tapi dalam case saya di sini muncul IPv4. Jika yang muncul di user atau PC kalian itu IP address IPv6 dan ingin memunculkan IPv4, dapat menambahkan -4 di akhirannya. Lalu kita lanjutkan dengan website lainnya, yaitu website Facebook. Di sini terlihat ditampilkan IP address dari Facebook. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan NSLOOKUP. Sama seperti yang tadi, saya akan menggunakan dua website yang sama, DPR dan Facebook. Untuk bagian 2 bait pertama, di sini menampilkan router dari PC yang saya miliki. Lalu untuk yang selanjutnya, dia akan menampilkan dua IP nama dan IP address dengan dua jenis. Yang pertama ini IPv4, yang kedua adalah IPv6. Begitu pula dengan Facebook, dia tampil sama. Jadi kedua hal tersebut adalah pemanfaatan tools tadi itu dimasuk dengan active information gathering. Jadi di sini kita lakukan pengumpulan informasi dengan interaksi secara langsung untuk mendapatkan data yang rinci. Lalu selanjutnya kita akan melakukan passive information gathering. Hal ini merupakan kebalikan dari aktif dikarenakan ini tidak secara langsung. Nah, di sini kita menggunakan website, banyak sekali website untuk melakukan IP checker, tapi di sini saya menggunakan ipchecker.info. Jadi di sini seperti sebelumnya saya menggunakan website DPR masukkan website dpr.go.id, cek, lalu di sini akan muncul banyak informasi dari top level domainnya ini di Indonesia, lalu muncul juga TLS sertifikat, terus IP address, terus ada juga alamat, email, dan phone number. Setelah itu, di sini kita akan mulai membuat tools IP address sendiri. Di sini menggunakan bahasa Python ya. Di sini kita akan menggunakan text editor nano. Di sini file yang dibuat adalah bernama checkip.py. Jadi untuk kita gunakan file ini untuk memeriksa IP address itu kita membutuhkan modul socket. Jadi diawali dengan membuat variabel hostname
Jadi di sini kita akan melakukan penginputan antar domain nama, lalu variabel ip.address. Di sini lalu kita gunakan modulnya socket.getHouseByName, lalu panggil variabel yang udah dibikin tadi. Lalu print, di sini akan menampilkan domain name dan IP address-nya. Kita panggil variabel tadi. Lalu kita melakukan pengecekan dan memanggil file. Di sini karena menggunakan Python, jadi diawali Python, lalu panggil nama file tadi. Di sini saya melakukan pengecekan pada PC saya. Di sini saya mengenter domain name nama saya, lalu di sini muncul domain name dan IP address yang saya miliki. Lalu kita lanjutkan dengan melakukan dengan website yang sama seperti sebelumnya, dpr.go.id. Jadi setelah kita melakukan Python check IP PY, saat enter, nanti dia akan meminta domain name apa yang ingin dilakukan. Lalu muncul domain nama dan IP address-nya. Lalu saya lakukan kembali ke Facebook dan Instagram. Lalu kita bisa bandingin hal tersebut dengan tools IP dan NS Lookup. Jadi untuk memastikan apakah IP address tadi yang ditemukan sama atau benar. Di sini saya panggil kembali menggunakan ping, lalu dia muncul 23.38.195.144. Kita cek ya. Sama IP address yang diberikan. Lalu selanjutnya, tuh sama 23.38.195.144. Lalu kita masuk kembali ke file yang sudah dibuat tadi untuk melakukan encoding. Jadi di sini kita akan menambahkan atau import modul-modul apa saja dibutuhkan. Ada socket, request, pprint, dan JSON. Jadi diawali dengan yang tadi sama, tapi yang membedakan di sini adalah kita akan melakukan request URL geolocation-nya. Dan di sini menggunakan https geolocation stripdb.com JSONpay. Di sini dia akan mengambil respon. Di sini menggunakan request.getRequest_URL. Jadi di sini nanti dia akan menangkap geolocation dari URL yang kita berikan. Lalu dikarenakan di saat kita menampilkan nanti agar tidak acak-acakan, agar terlihat rapi, kita akan lakukan split pada pada variabel geolocation-nya. Lalu untuk print, kita di sini menggunakan for lookup. Jadi karena tadi kita ingin ngeprint hasilnya dalam bentuk dictionary, kita bagi menjadi K dan V. Di sini menggunakan for loop, kita panggil tadi for kv in geolocation.items. Lalu kita gunakan pprint, string k, plus string v. Lalu kita jalankan yang sudah kita buat tadi. Jalankannya sama, tadi kan dia minta nama domain name dan websitenya atau websitenya. Di sini saya melakukan dengan website yang sama, dpr.go.id. Di sini muncul country code-nya di US, country name-nya United States, city-nya tidak ketahui, posnya tidak ketahui, tapi di sini ada latitude, longitude, terus di sini ada IP address, bentuk IPv4. Lalu, hal tersebut kita sudah membuat tools. Kita telah membuat tools dan sudah berjalan untuk memeriksa apakah keakuratan alamat kita dapat menggunakan Google Maps. Kita masukkan tadi latitude, longitude-nya, lalu terlihat bahwa lokasinya memang ada. Lalu saya lakukan kembali pada website selanjutnya, yaitu website facebook.com. Saya masukkan juga latitude, longitude-nya, dan muncul di sini sesuai location-nya dan negaranya di mana. Lalu saya buka kembali Facebook atau Instagram.com dengan menampilkan hal yang sama juga.
Sekian dari penjelasan saya, nanti akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marin Giselda dengan NIM 120 222 3265. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan part 7, yaitu proses information gathering dengan voice dan juga web. Jadi, di sini kita bisa lihat tahap awal dalam proses penetration testing atau ethical hacking, di mana seorang pentester atau peretas akan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang target sebelum melakukan serangan. Nah, di sini ada dua alat yang populer, yaitu Voice dan juga Web. Voice sendiri ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan informasi kepemilikan domain, sehingga memungkinkan pengguna untuk memverifikasi ketersediaan domain, kepemilikan, dan detail administrasi. Pada tahap ini, kita akan menggunakan website DPR Go ID untuk melihat detailnya. Selanjutnya, yaitu ada Web. Pada tahap ini, Web akan berfungsi sebagai menemukan kerentanan keamanan dalam aplikasi web kita. Pada sesi ini, kita akan melihat detail terkait dengan web-nya. Sini kita bisa melihat pada tahap ini kita bisa melihat ada 3 link untuk Instagram.com. Yang pertama ada akun yang pindah secara permanen ke Irlandia, cookies dan IP address-nya yakni 31.13.95.174 di redirect ke suatu negara yaitu Irlandia. Yaitu di sini kita bisa lihat juga untuk web Instagram.com strip V. Tahap ini itu untuk menampilkan bahwa dengan penambahan kode verbose yaitu strip V akan membuat detail mengenai Instagram menjadi lebih rapi dan juga tersusun. Verbose juga berfungsi sebagai pemahaman lebih dalam gimana sih suatu program atau sistem ini akan bekerja. Lalu selanjutnya kita gunakan ifconfig. Nah, ifconfig ini untuk menampilkan detail dari IP address keseluruhan tipe alamatnya, di mana ada dua jenisnya. Yang pertama ada ET0 dan spoon. Selanjutnya kita coba dengan web dari IP address-nya, yaitu 31.13 dan 5.0 sampai 31.13.95.225. Pada tahap ini akan ditampilkan bahwa IP address jadi ini akan menampilkan dari detail keseluruhan dari IP address tersebut. Selanjutnya kita akan coba tahap selanjutnya dengan komen web, Instagram, strip V, strip load, strip verbose, strip sama dengan info. Nah, tahap ini itu untuk apa sih? Jadi ini tuh untuk melakukan penyimpanan detail dengan history log scanning dari Instagram. Dengan diawali masuk ke folder desktop, yaitu dengan menggunakan komen CD desktop dan menyimpan menggunakan sintak Wattpad Instagram, strip V, strip log, strip verbose sama dengan info. Lalu kita gunakan cat info juga untuk melihat detail informasi dari info menggunakan sintak cat. Jadi cat ini berfungsi untuk membuat, menggabungkan, atau menampilkan file berlayar output standar atau ke file lainnya. Dan inilah hasil akhir dari cat info, di mana jika file tertampil pada desktop, maka generate itu berarti berhasil. Kita bisa lihat di sini. Sekian yang dapat saya sampaikan dari proses dari part 7 tersebut. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.